Halo, selamat datang dalam channel Dons Militer. Terima kasih telah menonton channel kami. Untuk mengetahui perkembangan tentang dunia militer, silakan subscribe dan klik tombol lonceng yang tertera pada channel kami. Pasukan elit Jerman dibubarkan karena disusupi paham radikal sayap kanan. Pemerintah Jerman memutuskan membubarkan sebuah unit di dalam satuan pasukan khusus KSK akibat sejumlah prajurit dilaporkan menganut paham radikal ekstrim kanan. Kompi 2 Komandan KSK akan dibubarkan, kata sumber seperti dikutip dalam beberapa harian. Kita lihat bagaimana pembentukan KSK, mengapa harus dibubarkan. Komando Spezialkräfte atau KSK adalah komando pasukan khusus elit yang terdiri dari tentara operasi khusus yang dipilih dari jajaran Bundeswehr Jerman yang diorganisir di bawah divisi pasukan cepat. KSK telah menerima banyak dekorasi dan penghargaan dari NATO, Amerika Serikat, dan afiliasinya. Koperasi KSK sering diminta untuk operasi anti-teror bersama, terutama di Balkan dan Timur Tengah. Sejarah pembentukan KSK dari tahun 1973 hingga pembentukan KSK pada tahun 1996. Pemerintah Jerman Barat dan kemudian Jerman menugaskan semua kegiatan tentara teroris operasi khusus ke GSG 9. Pasukan polisi yang sangat terlatih yang dibentuk tidak lama setelah penyanderaan yang terjadi selama Munich 1972 pada pertandingan Olimpiade. Sebelum tahun 1973, tentara Jerman atau pengintaian jarak jauh, Angkatan Laut, dan hingga 1989 perusahaan pengawal senjata khusus adalah satu-satunya unit militer yang sebanding dengan apapun yang negara lain mungkin telah melihat sebagai unit pasukan khusus yang berdedikasi. Salah satu alasan konkret politik untuk pembentukan KSK adalah kenyataan bahwa pada tahun 1994 selama genosida di Rwanda, warga negara Jerman harus dievakuasi oleh para komando Belgia. Keputusan bahwa tugas ini dilakukan oleh pasukan operasi khusus dari bekas kekuatan kolonial Belgia telah dibuat sebelumnya. Dengan kesepakatan bersama antara mitra NATO, pemerintah federal Jerman juga menolak untuk melakukan intervensi sendiri. Karena dalam pandangannya GSG 9 maupun Bundeswehr Bravo Companies tidak dilatih untuk operasi dalam situasi gerilya, dan bila juga kurangnya kemampuan transportasi yang diperlukan. Beberapa antara negara Belgia tewas selama operasi ini karena tekanan politik. Kebutuhan untuk memiliki pasukan sendiri setiap untuk operasi khusus dalam NATO menjadi jelas. Menyusul aktivitas KSK pada 1 April 1997, semua kecuali satu dari front kampanye telah dibubarkan atau dilebur ke dalam unit yang baru dibentuk. Seperti halnya semua unit militer Jerman, penyebaran KSK harus diotorisasi dari Bundestag atau Majelis Federal. Unit ini telah terlibat dalam berbagai kampanye anti-teror di Eropa dan di luar negeri.
Keterlibatan yang diketahui termasuk operasi di dalam Kosovo, Bosnia dan Herzegovina, dan yang terakhir di Afghanistan. Selama perang di Afghanistan, meskipun secara nominal berada di bawah komando OEF, KSK bekerja di bawah komando ISAF sejak 2005, melakukan berbagai operasi di sekitar penempatan Jerman di Kabul, termasuk serangan yang berhasil dilakukan tempat persembunyian Al-Qaeda untuk para pelaku bom bunuh diri. Pada bulan Oktober 2006, operator-operator KSK telah berkomentar di media Jerman tentang pembatasan yang ditempatkan pada mereka oleh Perang Nasional mereka dan menyatakan preferensi untuk bekerja secara langsung untuk Amerika sebagai bagian dari OFA, seperti yang mereka lakukan sebagai bagian dari Satuan Tugas Kabar. Seperti yang diharapkan dari unit-unit seperti ini, perincian operasional spesifik seperti tingkat keberhasilan dan korban dianggap rahasia dan sangat dirahasiakan, bahkan dari anggota-anggota tertinggi dari Bundesliga. Praktik ini telah menimbulkan beberapa keprihatinan yang menghasilkan kesepakatan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan mengungkapkan rincian misi kepada anggota Bundestag terpilih sehubungan dengan penempatan pasukan KSK di masa depan. Pada 4 Mei 2013, KSK melaporkan korban pertama, yaitu sersan pertama Danny Wright, ditembak fatal di Provinsi Bahlen. Selama operasi Mawarid, pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat sebagian dari upaya misi penyelamatan Daniel Wright dihormati oleh saudara perempuannya, yaitu Catherine Wright. Dalam sebuah buku berjudul Brothers in Bravery, itu tidak hanya menceritakan kisah saudaranya tetapi juga menceritakan 40 anggota militer yang kehilangan nyawa mereka saat bertugas di perang global melawan teroris di Timur Tengah. Kontroversi. Pada tahun 2018, kantor polisi kriminal federal Jerman mengungkapkan plot yang melibatkan tentara KSK yang telah dikenal sejak untuk membunuh politisi Jerman terkemuka seperti Claudia Roth, Heiko Hens, dan Joachim Kohl untuk melakukan serangan terhadap imigran yang tinggal di Jerman. Sebelumnya pada tahun yang sama dalam penyelidikan terpisah, jaksa penuntut negara di kota Tübingen menyelidiki apakah simbol neonazi digunakan pada acara perpisahan yang melibatkan anggota KSK. Struktur KSK adalah tentara reguler tingkat brigade dan selain dari markas besar dan kelompok pengembangan, dibagi menjadi 2 departemen, yaitu berukuran batalion, pasukan operasional dan pasukan pendukung. Organisasi 1. Komando Special Factor atau staf KSK, yaitu dibagi menjadi layanan psikologi dan layanan bahasa. Yang kedua, staf dan komando dengan perusahaan komando 1, perusahaan komando 2 sampai komando 4, dan perusahaan komando khusus, perusahaan peringatan khusus, dan perusahaan sinyal. Faktor pendukung perusahaan yaitu mendukung quartermaster atau peleton penanganan dan peleton pemeliharaan serta
parasut atau peleton penanganan udara, pusat layanan kesehatan, departemen pelatihan, dan departemen pengembangan. Kedua, pasukan operasional. Unit-unit siap tempur dibagi menjadi 4 kompi atau komando yang terdiri dari sekitar 100 orang. Pasukan komando khusus biasanya dikelola dengan anggota veteran, mengambil berbagai peran pendukung. Dari 4 peran komando, memiliki 5 peleton khusus, masing-masing dengan keahlian dan kemampuan unik yang dapat disesuaikan dengan medan dan situasi, tergantung pada jenis tindakan dan yang diperlukan. Komando peleton atau peleton 1 yaitu penyiapan kendaraan, peleton 2 penyiapan di udara, peleton 3 operasional amfibi, dan peleton 4 operasi di lingkungan geografis atau meteorologi khusus, yaitu di gurun, hutan, gunung, dan daerah Arktik. 5 peleton yaitu operasi pengintaian dan operasi intelijen dan sniper. Ada 4 pasukan komando di setiap peleton. Masing-masing regu ini terdiri dari 4 anggota yang sama-sama terampil dan yang telah dipilih langsung oleh Angkatan Darat Jerman ke dalam peleton yang paling sesuai dengan kemampuan mereka. Sesuai anggota regu terlatih secara khusus sebagai ahli senjata, tenaga medis, insinyur tempur, atau ahli komunikasi masing-masing. Selain itu, beberapa bagian mungkin berisi spesialis lain seperti ahli senjata berat dan ahli bahasa. Dukungan bahasa atau HQ Support Company bertanggung jawab atas biaya masuk di Jerman. Untuk itu terdiri dari peleton HQ dan bahan peleton, menyediakan eselon atau bagian catering, bagian transportasi, amunisi, dan peleton pengisian bahan bakar. Perusahaan sinyal terdiri dari 3 peleton, yaitu sinyal HQ Support Company dan pendukung KSK di Jerman. Seleksi pelatihan awalnya hanya perwira dan perwira Bundeswehr yang tidak ditugaskan yang dapat melakukan permohonan untuk layanan dengan KSK dan periode evaluasi selanjutnya. Sebagai persyaratan untuk masuk khusus Komando Bundeswehr, harus telah diisi oleh pemohon. Namun sejak 2005, aplikasi juga telah dibuka untuk warga sipil dan personel tentaranya yang harus menyelesaikan siklus latihan pengawasan tingkat lanjut, yaitu 18 bulan sebelum proses seleksi dimulai. Proses seleksi untuk posisi tempur dibagi menjadi ada fase intelijen, pelatihan fisik dan psikologis selama 3 minggu. Biasanya memiliki tingkat kelulusan 40% dan kemudian fase keterampilan fisik selama 3 bulan, biasanya dengan fase 8 sampai 10% tingkat kelulusan. Selama fase terakhir, KSK menggunakan Black Forest sebagai dasar pembuktian mereka untuk operator pada saat itu. Pada kandidat harus menjalani lari lintas negara selama 90 jam yang sangat melelahkan, diikuti oleh kursus bertahan tempur internasional selama 3 minggu di pusat pelatihan operasi khusus multinasional yang dipimpin oleh Jerman. Setelah berhasil menyelesaikan proses seleksi, kandidat dapat diizinkan untuk memulai siklus pelatihan 2-3 tahun. Mereka
mereka menyelesaikan KSK dengan pelatihan yang mencakup kira-kira 20 kursus dari 17 sekolah di seluruh dunia. Di Norwegia untuk Medan Kutub Utara, Austria untuk Medan Pegunungan, dan El Paso, Texas atau Israel untuk pelatihan gurun atau semak, San Diego untuk operasi amfibi, dan Belize untuk pengalaman hutan. Itulah berikut tahapan-tahapan penerimaan spesifikasi dari KSK. KSK dilaporkan beranggotakan 1.400 prajurit. Keahlian mereka adalah operasi anti-terorisme dan pembebasan sandera. Menurut Menteri Pertahanan Annegret Kramp-Karrenbauer mengatakan dan memerintahkan untuk membubarkan sebagian unit di dalam pasukan khusus itu karena dinilai telah mentaati rantai komando. Anggota KSK berulang kali dilaporkan dekat dengan kelompok ekstrem kanan. Pada Mei lalu dilaporkan milisi menyita sejumlah senjata, amunisi, dan bahan peledak di rumah seorang tentara Jerman. Tersangka dilaporkan adalah anggota KSK. Dinas Kontraintelijen Jerman melaporkan sudah mengawasi gerak-gerik sejumlah anggota KSK sejak lama. Proses penggeledahan dilakukan setelah mereka mendapat petunjuk kelompok ini menimbun senjata dan melakukan serangan. Terima kasih telah menonton channel kami. Silahkan komen dan subscribe untuk melakukan perkembangan dalam channel ini.